Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wasyadat amma ba'd faqul fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan Selasa Kliwon masih bisa mengikuti rutinitas masalah fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Sin kados pundi hukumipun tiyang estri azan kangge jamaah estri kanthi napa banteraken suwantenipun nggih. Jawab, punika hukumipun haram kranten nyerupani dhateng tiyang jaler. Takbiripun bismillahirrahmanirrahim. Fa fi raf'i sautiha terus bihi tasabbuhun birrijal wa huwa haramun. Ulangi malih. Fa fi raf'i sautiha bihi tasabbuhun birrijal wa huwa haramun. Takbiripun di kitab Inganah At-Talibin juz awal Shahifah 507. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas ini adalah azan. Mungkin nanti kita boleh beda pendapat, boleh beda persepsi soale wong alim akeh nggih. Ini jenengan boleh beda pendapat, monggo kita buka selebar-selebarnya, enggak ada batasan. Yang penting masih menggunakan koridor makalah-makalah, dawuh-dawuh dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Sebelum kita masuk ke azan, kita harus mengetahui azan secara bahasa itu apa. Al-azan sama dengan wahyu, ini secara bahasa sama. Al-azan lughatan huwa al-i'lam, pemberi informasi, itu namanya azan. Memberitahu, itu namanya azan. Ini ada cerita yang sangat panjang tentang masalah azan di dalam kitab Al-Mahalli, juga ada Fathul Wahab, ada Inganah, juga ada. Azan itu termasuk min khususi hadhil ummah. Umatnya Nabi Isa itu kalau mau sembahyang ora adzan. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak azan nih. Ini azan. Nabi Adam enggak pakai azan. Nabi Sis enggak pakai azan. Lah Nabi Musa juga enggak pakai azan. Mulanya disebutkan bahwa azan ini adalah min khususiyati hadhil ummah. Kita harus berbangga. Umat Muhammad itu punya ciri khas tersendiri, ngoten nggih. Ini
Coro santri El-Bayan ciri khasnya itu tampan-tampan dan cantik-cantik. Nah, ciri khasnya umat Gusti Nabi itu seperti itu. Ciri khasnya seperti itu. Ciri khasnya itu punya azan, khususi azan. Azan dan iqamat. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Ini pengenalan kita tentang azan dan iqamat. Ada sebagian orang mengatakan azan sama iqamat sama menjadi imam itu bagus mana? Pada api kayak kalau nggak ada azan, imam nggak ada. Kalau nggak ada imam, nggak jadi sholat. Akhirnya berkubu-kubu ulama ini. Al-afdal huwa azan. Yang paling bagus adalah azan. Ada yang benar-benar yang paling bagus sendiri ya menjadi imam. Akhirnya dibantah ini semua. Salah semua kamu itu. Yang paling bagus itu qomat. Kalau nggak qomat nggak sholat. Perbedaan ulama ini. Perbedaan ulama. Tapi enak kalau perbedaan ulama itu semua tendensinya pakai ilmu. Yang susah itu kalau perbedaan juhala. Ini repot. Juhala itu tahu. Orang-orang bodoh berbeda pendapat. Ini kalau orang ulama perbedaannya menjadi rahmat, tapi kalau orang bodoh perbedaannya menjadi laknat, menjadi malah petaka. Mulane kudu ngati-ngati. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kontroversi ketika 33 sebelum Hijri itu difardukan sholat, itu setelah sahabat sholat terbiasa sholat, ini mau sholat ini tandanya harus apa? Kita biar kumpul ini gimana? Kita mau mengerjakan sholat, terus ini caranya gimana? Ngaten nggih? Caranya gimana? Ada yang punya usul, ya udah untuk mengumpulkan orang sholat niku ngeten ya Rasul. Kita memakai nakusan. Tahu nakus? Ada yang maknani lonceng seperti di gereja-gereja. Ada sahabat usul lagi, jangan nakus lah. Kita kalau untuk menandai waktu sholat kita harus ngurupakan niku lho, api. Jadi nek arep masuk waktu sholat, mau sholat, kuwi diurupne api seperti agama Majusi. Ada usul lain lagi, beraneka ragam. Akhirnya ada salah satu sahabat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana ini adalah ini keanehan. Azan itu aneh. Jadi dalilnya azan, ternyata pendapat azan itu bukan melalui dalil Quran napanganu, ini melalui metode ru'yah, mimpi. Weh, mau iki sing wis mampu seneng-seneng Mbah Dukun ngono ya. Mampu Mbah Dukun seneng ini. Jadi ternyata hadis yang mengetengahkan masalah azan itu adalah hasil dari apa? Mimpi. Masya Allah, gue mimpi gue. Mimpi nih salah satu sahabat yang dimana di sini diaturakan biru yati Abdullah bin Zaid, atas mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Sampai boleh catat ini adalah penemu azan. Mungkin kan sampai sudah dipelajari penemu jam,
Pelajaran umum ada ya? Penemu listrik. Apa Lora? Penemu HP. Gak perlulah. Sekarang tulisan penemu azan adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu adalah penemu azan. Akhirnya musyawarah rame pada suatu malam lailatan tasyawaru fiha bijam'in nas. Akhirnya tenang pada malam itu ramai bermusyawarah. Abdullah bin Zaid akhirnya ringkasnya cerita, pagi-pagi buta, malam itu nggak ada titik temu. Akhirnya pagi-pagi buta, falamma asbahat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Pagi-pagi buta, akhirnya saya itu bangun terus sowan ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menceritakan mimpi saya. Gusti Nabi, tadi malam itu saya kok bermimpi ada yang memberitahukan saya suruh ketika mau azan itu suruh mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki ngimpi. Iki ngimpi. Langsung disowankan kiai ini. Sowankan. Mulane nek sampean ngimpi, aku kok kon bojo karo Tobroni ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Disowankan dhisik. Ngene ya. Disuankan dulu. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Disuankan dulu. Dapat mimpi apapun, firasat apapun, harus disuane maring. Sahabat Abdullah bin Zaid dapat mimpi yang dimana diulang azan, akhirnya disuankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah mendengar ceritane Abdullah bin Zaid, akhirnya Rasulullah perintah dawuhan marang Abdullah bin Zaid, innaha laru'ya haqqin insyaallah. Mimpi kamu benar, hei Abdullah bin Zaid. Mimpi kamu benar. Nah, ini loh pentingnya mimpi dan pentingnya mentaskhehkan mimpi. Aja percaya mimpi tapi ora percaya karo Al-Qur'an, ini bahaya. Karena wong percaya Al-Qur'an tapi karo mimpi ora pati ya, ini ya masalah. Ada wong percaya mimpi 100% tapi karo Quran ora pati ya, ngandel. Iki masalah juga. Sing apik 50-50 ngono nggih. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah marang sahabat Bilal bin Rabah. Orangnya hitam, rambutnya hitam, kulitnya hitam pekat, giginya putih. Nek guyu kepiye kowe? Ini namanya sahabat Bilal bin, tapi imannya luar biasa. Karena apa? Bilal bin Rabah itu disiksa nang juragane ketika masih jadi budak. Sampai nang riwayatnya niku, ini banyak orang nggak tahu riwayatnya itu versinya banyak. Jadi anak sahabat Bilal itu diletakkan di padang pasir, terus ditindih Ka'bah, ditindih batu. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah niku wonten kitab Sirah Nabawiyah, di situ disebutkan seandainya di atas batu itu diletakkan telurnya lanadujan, telurnya langsung matang karena saking panasnya batu itu. Bagaimana rasanya dadane Bilal bin Rabah dibleki watu kayak ngono, tapi kon ngakoni pangeranmu Lata, Uzza, Hubal, dia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Di Kholasah Nurul Yakin juga ada, Durusun Tareh niki juga ada, tapi masih sedikit-sedikit. Nah sing akeh nang Sirah An-Nabawiyah, Hayatus Sahabah niku akeh. Zaman kudu ngaji minimal 10 tahun. Setelah itu akhirnya sahabat Bilal
diperintah nang Gusti Nabi kon adzan. Pertama kali orang yang mengumandangkan adzan nggih menika sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah laki-laki, perempuan atau banci? Nah, karena sunnah al-matbu'ah, sunnah yang diteruskan krono sing azan niku tiyang setri, maka dari tiang jaler, tiang laki-laki, maka dari itu pertanyaan ini bagaimana hukumnya orang wanita? Wah, kurang keren bahasanya ya. Tiang estri azan kangge jamaah estri kanthi banteraken swantene. Punika hukumipun haram. Kranten nyerupani dateng tiang jaler. Fa fi raf'i sautiha bihi tasabbuh birrijal fa huwa haram. Takbir di dalam kitab I'anah at-Thalibin ini setiap pertanyaan jawabannya benten. Pertanyaannya melenceng sedikit, jawabannya juga beda. Apakah boleh seorang perempuan itu azan dengan mengeraskan suaranya walaupun di kalangan jamaah seorang perempuan? Ulama sepakat, Mbah Zaini Dahlan sepakat bahwa haram. Karena apa? Sing lumrahe banteraken suarane kuwi wong lanang apa wong wadon? Laki-laki nggih. Kalau perempuan ki ya lemah lembut sesama jenisnya, tapi ya jangan nggak boleh juga seorang perempuan itu lemah gemulai kepada lawan jenis. Badhe teng pundi, Mbak? Badhe teng ngajeng niku. Wah, ini nggak boleh. Kamu harus tegas. Badhe teng pundi, Mbak? Kesana. Mau ngapa? Harus tegas. Harus tegas ya. Nah, selain mahram harus tegas. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Jangan lemah gemulaikan suaramu kepada selain mahram. Mau kemana, Mbak? Mau ke pasar benda dengan suara lemah gemulai. Akhirnya dalam hatinya seorang laki yang masih sakit itu, wow. Ini maka dari itu fala takhda'na bil qaul, harus tegas. Sampai ditakoni, mau kemana, Mbak? Mau ke pasar benda. Ngapa takon-takon? Harus tegas. Tapi bedakan antara tegas karo jutek karo judes, harus bedakan. Tegas. Akhirnya hukumnya haram. Hukumnya nopo? Haram. Ngilate ulama ini, beliau mengatakan tasabbuh birrijal, menyerupai orang laki-laki. Wah, mungkin nanti ada yang nggak terima di kolom komen, nggak masalah. Nah, nanti masalah ini semisal bukan raf'u sautiha, gur azan doang tapi nggak banter, jadi adanya lirik-lirik, ini hukumnya nggak sampai haram. Ini beda lagi. Yang pembahasan di sini adalah fa fi raf'i sautiha. Mengapa? Ini ada pertanyaan. Mengapa orang perempuan konek azan kok ora uli? Padahal kan al-azan min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Azan itu sebagian tanda syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang mengagungkan azan, fa innaha min taqwal qulub. Itu sebagian dari takwa. Lah, mengapa kok sing ngaten wong wadon enggak boleh? Ini juga ada perbedaan antara ulama. Ngapa? Muaranya satu. Sautul mar'ah, suara orang perempuan itu ahya minal aurah, ahwa minal aurah, apakah termasuk aurat atau tidak? Nah, ini masalahnya nih. Jadi mengapa kok azan itu nggak boleh? Karena azan itu suaranya wong wadon kan suaranya banter. Nah, semisal suaranya banter, ini apakah ngaurat
suara termasuk ngaurat? Ini juga masih diperdebatkan oleh ulama. Ana sing ngomong ulama ya ora biasa-biasa suara wadon. Ana sing ngomong ya aurat itu. Soalnya aku nek krungu suarane wong wadon langsung bulu kuduku gerdeg-gerdeg. Semisal ada yang seperti itu, maka dari itu yang baik ya saya sependapat dengan ini wa fi raf'i sautiha bihi tasabbuh birrijal wa huwa haram. Menyerupai suarane wong lanang sejak haram. Ada pertanyaan, bagaimana wanita kalau tomboy? Menyerupai tasabbuh birrijal. Pada sesi yang lain saya kira. Nggih. Nek saiki langsung dijawab kesenangan. Pun cekap semanten saking kawula kathah lepate nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul